Saudara-saudaraku, berkata-kata itu pelajaran loh. Ya, supaya tidak ada sedikit pun kemunafikan. Munafik itu lain di bibir, lain di hati. Nah ini. Jadi apa yang terdengar itu beda dengan di dalam. Jadi kalau yang tulus itu, apa yang kelihatan itu semua adalah berasal dari dalam, dari hati seseorang. Jadi kita harus murni. Ibadah yang murni. Ibadah yang murni itu, ya kita sudah dengar di dalam Matius pasal 7 itu, hanya yang mengerti firman dan melakukannya. Saudara-saudaraku, untuk saat ini kiranya Tuhan membuka mata rohani kita supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan kesempatan ini untuk persiapan kita memasuki akhir zaman yang sudah semakin mendekat. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita memperhatikan kejadian-kejadian semuanya sebagai penggenapan sudah semakin tergenapi. Dan satu juga penggenapan di dalam rohani manusia itu harus terjadi bagi kita. Penggenapan dalam hati manusia itu harus tergenapi. Manusia yang dewasa rohani disebutkan bagaikan 5 anak gadis yang pintar. Itu menunjukkan di dalam kedewasaan, menunjukkan juga di dalam keindahan, menunjukkan juga di dalam suasana yang sangat menyenangkan. Ini kerohanian dikehendaki Tuhan bagi gerejanya. Itu sebabnya kita tidak hanya berkumpul, tidak hanya jadi orang Kristen, datang, yang orang katakan bukan hanya satu kebiasaan, tapi kita harus masuk dalam kenyataan penggenapan, mengalami kerohanian yang bertumbuh sama dengan fisik kita, badan kita. Kalau kita ada koleksi foto mulai bayi, ya balita, sudah balita, meningkat lagi, fotonya TK, fotonya SD, SMP, SMA, SMU. Kalau sudah kuliah, ada juga ya foto di wisuda. Ini saudara, ini kenyataan hidup. Jadi kalau suasana SD terus, padahal waktunya sudah 30 tahun. Wah, itu sudah nggak benar lagi, saudara. Jadi kerohanian juga harus begitu. Kita harus mengerti, saudara. Ya, jadi gereja harus di dalam satu pengalaman yang berkembang dan bertumbuh
dan pertumbuhan harus sesuai dengan peraturan Tuhan. Karena sering di dalam kerohanian manusia yang menentukan. Saudaraku, tanpa disadari mereka sudah menentukan. Jadi kita harus selalu mempersiapkan diri. Kalau tadi sebagai perempuan, pernah juga ada rombongan dari perempuan-perempuan Esther. Mereka hanya menghias diri, mempersiapkan diri, mempercantik, memperwangi. Dan nanti ya rajalah yang menentukan yang mana. Jadi saat sekarang saudaraku, ya banyak orang dia yang menentukan dirinya. Jadi saudara-saudaraku, ini kesempatan bagi kita sebagaimana di dalam 2 Timotius pasal yang kita akan baca pasal 2. Pasal 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Saudara-saudaraku, memperoleh mahkota adalah sebagai sasaran dari olahragawan. Ya, kita kalau melihat negara yang menang dalam sepak bola bisa diarak dengan arak-arakan yang panjang, dan pialanya itu sebagai mahkotanya piala juara, kejuaraan itu diarak, saudara-saudaraku, ya. Para olahragawan itu meluapkan kemenangannya sampai mencium-cium itu. Gantian lagi, saudaraku, mencium piala itu, ya. Itu, saudara-saudara. Jadi setiap olahraga mempunyai peraturan-peraturan sendiri. Kalau sepak bola ada peraturannya. Gol kadang-kadang bisa dianulir karena apa tuh namanya, pertik atau apa itu kalau offside. Ada, saudaraku, ya kan? Jadi itu harus dipelajari, jangan sampai offside. Nah, semua ada peraturannya. Jadi apalagi ini saudara-saudara kita yang di gimnastik ini punya peraturan sendiri-sendiri ini. Jadi olahragawan itu yang harus belajar apa peraturannya. Jangan malah dia yang bikin peraturan. Tidak boleh, saudaraku. Kalau dia bikin peraturan, dia bilang dia menang, dia bilang dia juara, apapun dia bilang, kalau laku. Kenapa saya sampaikan ini, saudaraku? Banyak orang dia yang bikin peraturan
ke surga. Ya bilang dia sudah bisa sampai ke surga. Kok dia yang nentuin? Saudaraku mendapat apa mahkota itu? Ya itu harus melalui seleksi dulu, baru nanti ditetapkan. Karena orang sudah merasa sudah bisa, saudaraku, sampai di surga. Jadi kita ini harus belajar peraturan. Alkitab kita ini ada 66 buku, ini adalah peraturan masuk surga. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan di sini. Itu sebabnya suatu waktu di hari-hari penghabisan, disebut hari-hari terakhir, ya banyak nanti orang mengalami kekecewaan. Di dalam suratan Injil Matius kita akan membaca pasal yang ke-7. Mulai ayat yang ke-21 yang mungkin sering kita sudah dengar, tapi kita lengkapi mulai 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sama dengan yang kita baca tadi, yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di belakangnya, dimulai dari murid kesayangannya. Ya, jadi harus sesuai dengan peraturan. Inilah yang dikatakan Yesus, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sebabnya kita harus teliti sekarang ini. Teliti dengan benar-benar. Belajar dengan benar-benar. Jadi kesempatan yang ada pada kita adalah supaya kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sudah mendengar ada ibadah palsu, ada guru palsu, ada Kristus palsu, ada malaikat palsu, ada Injil palsu, ada juga orang Kristen palsu. Banyak yang palsu-palsu, saudaraku. Dan di akhir zaman ini adalah ya kesenangan orang untuk memalsukan. Apa saja dipalsukan. Uang ada nggak dipalsukan? Banyak. Iya ada. Apa saja dipalsukan. Omongan juga banyak yang dipalsukan. Itu namanya hoax atau gombal. Itu saudaraku. Jadi makanya kita harus baca firman Tuhan supaya kita murni di hadapan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita benar-benar menggunakan waktu, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, kalau yang asli itu nggak murah, saudaraku, mahal. Kalau yang asli itu mahal. Iya. Tempoh hari ada, saya tahu perguruan, dia lewat jalan tol beli ijazah S1, S2 juga boleh. Gak usah bertahun-tahun, gak usah belajar. Kadang kena nyamuk, dimakan nyamuk dan segala macam.
belajar sampai kadang sampai pagi saudaraku, ya kan, pokoknya bayar dapat ini, tapi jajannya palsu saudara-saudaraku. Ya jadi kalau yang asli itu mahal loh, pengorbanan, kesungguhan, ketekunan semua. Apalagi kalau kita menjadi Kristen yang masuk dalam pilihan daripada Tuhan. Harus teguh, harus setia. Nggak boleh gampang-gampang saudaraku menyerah. Ya, harus berani, teguh. Apalagi saudara-saudaraku, kalau pemurnian itu adalah bertahan setia teguh walau ujian dan cobaan. Karena pemurnian itu bagaikan pembakaran. Ini saudaraku, dalam Yesaya begitu jelas sekali ya dikatakan pemurnian itu, oh itu bagaikan dibakar saudara-saudaraku. Ya, Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kalau perak itu sekali saja itu dibakar itu sudah. Ya, jadi perak itu dibakar meleleh, ya udah. Tapi kalau memurnikan itu dapur kesengsaraan. Itu sebabnya saudaraku, saat sekarang biarpun kita mengalami banyak ujian dan cobaan, hadapi dengan bergembira. Di mana kita baca tiap hari, ada yang baca ya, nggak kasih tahu ya-nya. Ayo, ya ada yang baca dong. Ujian dikit ya. 1 Petrus 1 ayat. Ayo. 1 Petrus 1 ayat 6. Ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Iya. Dapur pencobaan berbagai-bagai, bukan satu. Jadi orang-orang bilang kalau mentalnya itu mental TP, takut saudaraku. Jadi kalau dalam Tuhan itu harus teguh, haleluya saudaraku, dan harus sudah kelihatan dalam hidupnya itu teguh, ya nggak mudah bimbang. Yang mungkin ini nggak bisa disantet ini saudaraku. Ya, orang yang bisa disantet itu orang-orang bimbang, apalagi udah kosong pikirannya, sudahlah. Segala setan juga boleh masuk. Pernah kami berdoa, ada rombongan kita dulu mendoakan orang di Bogor, ya. Waktu terus kami selidiki, kami tanya bagaimana awalnya supaya bisa nanti kita doakan. Rupanya dia kosong pikirannya, saudara. Mungkin dia ya dalam pikirannya itu selalu sedih karena maaf ya, kakinya itu nggak pas saudaraku. Jadi sepatunya juga nggak ada yang pas karena sebelah udah beda saudaraku. Itu masih SMP. Jadi rupanya waktu teman-temannya pada renang di kolam renang, kan banyak di situ pohon-pohon. Dia di situ merenung. Pulang-pulang saudaraku kemasukan deh. Terus sampai lama, macam sekali. Karena dia orang Kristen, kata orang dimasuki setan Kristen katanya. Tapi itu kata orang, nggak ada setannya Kristen saudaraku. Ya, Kristen nggak punya setan. Iya, jadi dia bilang gini, karena apa? Pintarnya Alkitab bukan main. Kalau dia sadar nggak tahu dia ayat ini yang ayat ini nggak tahu. Tapi kalau
dia sudah kerasukan itu tahu, saudaraku. Jadi waktu kami nyanyi, darahnya amat kuasa, dia itu nyanyi. Tapi diganti, darahku amat kuasa dia. Dia bilang begitu, itu nyanyinya dia, ikut dia. Jadi tonnya itu sama persis. Jadi dalam nama Yesus, nah, saya suruh kita ganti nyanyi, ganti. Dia juga ikut. Tapi apa dia bilang? Dalam namaku ada kemenangan. Aduh, nggak bisa lagi nih. Saya tinggal dia. Ya kalianlah di situ. Saya bilang itu dulu si Ringo, si Torus, si apa itu dulu yang di Pancoran itu, dan lupa saya siapa, Maunzong. Kalian dulu di sini kulayani mamanya sama papanya. Oh, Pak Torus sudah di rumah. Benarkah ini nabi kali ini? Gini dia. Dia sudah mulai akui nabi karena pintarnya Alkitab itu. Jadi kerasukan juga bisa pintar Alkitab juga, saudaraku. Tapi tidak pernah jadi pengalamannya itu. Karena iblis juga tahu Alkitab. Pintar banget. Tapi dia tidak pernah menghayati. Ini saudara-saudaraku. Jadi setelah saya pikir sudah bisa, kami usir, langsung keluar dan sehat sampai sekarang. Ini saudara-saudaraku. Akhirnya pada saat itu merambat, ada rumah juga dikuasai setan, minta juga kita doakan, dan kita doakan, di situ keluar juga setannya semua. Wah, setannya itu bisa lucu-lucu. Jadi kayak begini nih, nggak ada angin, nggak ada apa, tapi ada suara krek, seperti koran yang lebar itu dibolak-balik begitu. Ada suaminya sengaja bikin tangga dari kayu, jadi bunyi, bung, kira-kira orang naik begitu. Dia sangat menakutkan. Kan? Yang terakhir dia nggak kuat lagi, istrinya lagi tidur di atas, jadi malam. Ada yang ngelis-ngelis dia. Dia begini, dia pikir suaminya, rumahnya bukan. Dipanggil suaminya, ada di bawah. Oh, langsung teriak dia. Dia pikir setan gitu. Mulai dari itu mau cari dukun mau apa, tapi akhirnya ya kita juga yang dipanggil. Ya puji Tuhan. Sampai sekarang karena dia sudah bilang begini, jalan terakhir rumah dijual biar murah. Yang dia saya beli murah dikasih, tapi saya bilang akan dijual karena setan. Masa kamu takut sama setan? Jadi bagaimana? Loh, kan Tuhan sudah bilang, usir setan. Ya kita usir dong. Nah, kita bikin doa, setannya keluar. Sampai sekarang rumah itu nggak dijual. Ini. Mereka pergi ke Australia. Wah, dia. Jadi kalau kita ini, apapun yang kita kerjakan, nggak boleh harap duit apa-apa. Tapi sesudah dia di Australia, kami dikirim duit. Banyak juga lagu. Banyak. Ya. Belum pernah ku terima duit sebanyak begitu, tapi mereka kirim. Ya, karena mereka kirim, ya syukur. Tapi waktu apapun kita kerjakan, nggak pernah dapat duit. Saya apapun yang saya kerjakan nggak pernah mengharapkan duit. Tapi habis itu duitnya banyak, saudara-saudara. Nggak tahu dari mana. Dulu kita pertama sekali di Jakarta mendoakan orang yang parah-parah deh. Perutnya itu bisa keleweran, maaf, udah kayak di ABI itu, orang penuh dengan air. Tapi kita doakan terus. Saya sudah mulai berkurang airnya, saya ajak di mana kebaktian kita, karena kebaktian kita keliling ada di mana-mana. Jakarta Barat ada dulu, Jakarta Utara ada, ya, Jakarta Timur ada, banyaklah kebaktian kita. Saya terus bawa dia keliling. Tidak ada uangnya dia. Rumahnya sudah habis dijual. Suaminya juga sudah pergi.
gara-gara nggak bisa sembuh-sembuh lagi istrinya. Tapi kalau dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sembuh sudah itu, ya. 1 rupiah pun dia nggak bakal bisa bayar. Dan saya tidak pernah lihat duit, saudaraku. Kita layani terus. Tapi ya itulah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelahnya itu karena kita sering ke situ terbuka ibadah. Wah, banyak saudaraku berkat dikasih. Itulah permulaan kita beli tanah di harta. Itu saudaraku. Jadi kita nggak pun harapkan berkat, pokoknya layani, setia kepada Tuhan. Apalagi sekarang ini harus belajar apa, saudaraku? Peraturan Tuhan. Seperti olahragawan belajar peraturan olahraga. Harus. Kalau salah sedikit, gol juga dianulir, kejuaraan juga dianulir. Gak jadi, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita sudah baca tadi Matius pasal yang ke-7 itu, banyak orang yang kecewa. Dia sudah melayani, apa yang dia bilang? Sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah mengadakan banyak mukjizat. Tapi Tuhan katakan, "Enyalah, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal." Kasihan saudara-saudaraku, kalau udah melayani begitu. Itu sebabnya saat kesempatan ini harus benar-benar kita koreksi. Adakah hidupku sesuai dengan firman Tuhan? Ini saudaraku, semuanya harus beruntung. Gak ada yang menyesal, gak ada yang dienyangkan. Tapi Tuhan akan berkata kepada kita, "Hei hamba yang baik, hamba yang setia, masuklah di dalam kesukaan Tuhanmu, masuklah di dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu." Biar kata-kata itu ada pada kita semuanya. Itu sebabnya ibadah kita harus murni, layanan kita harus murni, hidup kita harus murni, perkataan kita juga harus murni. Gak ada yang gombal-gombal, gak ada yang bohong-bohong, lain di bibir, jangan. Kalau kita jangan, tulus. Bagaimana di hati, itu yang keluar. Karena dari hati keluar semua apa yang kelihatan. Tulus. Tapi kalau yang munafik, pintar saudaraku, berubah. Apa di mana di ruang saya kurang tahu. Apa di kerongkongan, sehingga di dalam bagaikan tulang-tulang yang busuk kuburan, tapi di luar bisa dilabur putih, kelihatannya mulus saudaraku. Kiranya itu tidak ada bagi kita. Harus benar-benar tulus. Haleluya saudaraku. Jadi kalau menyanyi, aku mengasihi, ya mengasihilah sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Haleluya. Saudara-saudaraku, berkata-kata itu pelajaran loh. Ya, supaya tidak ada sedikit pun kemunafikan. Munafik itu lain di bibir, lain di hati. Nah ini, jadi apa yang terdengar itu beda dengan di dalam. Jadi kalau yang tulus itu, apa yang kelihatan itu semua adalah berasal dari dalam, dari hati seseorang. Jadi kita harus murni. Ibadah yang murni. Ibadah yang murni itu, ya kita sudah dengar di dalam Matius pasal 7 itu, hanya yang mengerti firman dan melakukannya. Kita akan baca bersama dulu ini, biar dimeteraikan
di dalam hati kita, ya. Jadi ayat 21 itu dapat kita akan baca bersama Matius 7 ayat 21. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga. Inilah saudara-saudaraku, ini khusus bagi orang-orang yang beribadah, khusus bagi orang-orang yang melayani. Jadi semakin kita beribadah, semakin kita melayani, harus saudara-saudaraku semakin memperhatikan firman. Karena apa? Kalau yang di dalam Tuhan, disitulah boleh ada disebut kata munafik. Ya, yang munafik itu yang di dalam. Kalau yang di luar itu disebut bukan munafik. Tahu? Kafir. Nah, itu benar. Jadi yang namanya munafik itu ya orang sama beribadah, sama melayani, ya itu di dalam Kristen. Dan yang munafik itu tidak murni, dan munafik itu tidak sungguh-sungguh, dan mereka itu disebut juga adalah antikris. Oh, ini hati-hati nih saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat 18. Bantu. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Iya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Iya. Jadi itu saudaraku. Terus bagaimana? Dia bilang lagi, lanjut. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya, ini saudara-saudaraku. Jadi tidak bersungguh-sungguh. Jadi ada beberapa hal. Satu, memang tidak mempelajari sehingga melenceng. Kedua, mungkin dia tahu tapi tidak bersungguh-sungguh. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Ini saudaraku, ya. Semua harus semakin menunjukkan kesungguh-sungguhan. Bahkan tabiat yang bersungguh-sungguh harus ada pada kita. Jadi apa itu tabiat bersungguh-sungguh? Kalau belajar sampai mengerti, nah itu bersungguh-sungguh. Kalau makan, ya makan yang baik. Nah, kalau makan nggak baik, ya belum selesai, udah bagaimana atau bagaimana? Ya gitu saudara-saudaraku. Ya, jadi harus semakin kelihatan, semua harus ada kesungguh-sungguhan. Ya kalau lagi kerja, ya kerja yang benar. Ya, kalau dipanggil, ya dijawab. Kalau di WA, jawab juga. Ini baiknya saudaraku, ya. Jadi semua harus direspon bersungguh-sungguh. Tabiat bersungguh-sungguh harus kita miliki. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi kalau disuruh belajar, main-main. Jangan begitu saudara-saudaraku, ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kesungguhan itu harus sudah semakin nyata dalam kehidupan kita. Sampai di dalam pembicaraan harus benar-benar bersungguh-sungguh.
Tidak boleh ada kebohongan. Karena iblis itu adalah bapak siapa itu? Iya, bapak pendusta atau bapak pembohong. Dengan bapak kita ya, bapak kita ada di surga. Haleluya. Tapi nanti dia turun dan kita akan naik bersama nanti di Yerusalem baru. Nah di situ. Kalau sekarang bapak kita masih mana? Di surga. Yesus juga masih di mana? Tapi nanti dia akan turun. Haleluya. Kemana turunnya? Ke Yerusalem baru. Dan kita masuk ke Yerusalem baru. Disitulah Tuhan bersama dengan umatnya. Kita umat Tuhan. Haleluya. Nah ini. Jadi pembicaraan juga harus benar. Kalau kita baca saudara-saudaraku di sini ya, Yakobus pasal 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, kita bersama semua, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi belajar saudaraku supaya kita tepat dalam perkataan kita seperti Tuhan. Semua perkataannya itu sudah dimurnikan. Tahu berapa kali dimurnikan? 7 kali dimurnikan. Oh, hebat, luar biasa. Jadi dalam Bilangan pasal 23 ayat 23, Allah bukanlah pendusta. Ayo baca dulu biar jangan salah. Dapat? Bilangan 23. Oh 19. Ayat 19 ya? Ya baca. Bilangan 23 ayat 19. Ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Iya, jadi kita harus benar-benar berkata-kata. Haleluya. Ini bukan menyinggung loh, karena kita ini kan peraturan olahraga harus benar-benar. Jangan salah dikit ya didiskualifikasi. Jadi sedih nanti kalau Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Jadi kalau berbicara juga harus murni. Kalau kita katakan jam 8, siap jam 8. Haleluya. Itu yang baik saudaraku. Kalau kita bilang 100, ya 100, jangan dikurangi. Iya. Kalau kita bilang nggak ada duitku, ada duitnya, tapi dia bilang nggak ada duit, nanti hilang duitnya, habis. Jangan saudaraku. Jadi gimana dong kalau gitu? Ada duitku, tapi untuk kebutuhan dapur. Kalau untuk dipinjamkan nggak ada. Harus berhikmat. Haleluya. Jangan bilang nggak ada duitku, nanti hilang saudaraku, habis. Jadi kalau ada duit ada. Tapi bilang duit mau beli beras, beli minyak, apa aja pokoknya. Ya. Jadi kalau untuk dipinjam, sorry, maaf, nggak ada buat dipinjamkan. Bukannya saya tidak mau, tapi nanti kalau saya tidak beli beras, ya kami tidak makan. Jadi begitu saudaraku. Jaga semuanya. Ya, Tuhan bukan pembohong. Masakan dia berkata tidak dilaksanakan, pasti dilaksanakan. Jadi kalau kita bilang juga, saya mau bayar sungguhan. Lebih baik apa pokoknya ngomong dijaga. Haleluya. Ini kita bukan menyinggung siapa saudaraku, tapi di dalam rentetan firman supaya kita mengerti
Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Karena kita mau menjadi mempelai Tuhan, harus sampai tidak ada cacat celanya. Ester itu tidak ada cacat dan celanya, sehingga dia dipilih menjadi ratu, saudaraku, menggantikan Wasti. Wah, ini pada ngerti, Tuhan memberkati saudara-saudaraku ya. Jadi karena kita ini bagaikan olahragawan yang belajar supaya jangan sampai salah peraturan olahraga. Jangan sampai didiskualifikasi. Jadi orang-orang yang sudah melayani tadi, sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, sudah bernubuat, itu diskualifikasi. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau kita beribadah, perhatikan firman Tuhan dengan baik. Harus sampai mengerti, saudara-saudaraku ya. Itu bagaikan kita belajar olahraga, saudara-saudaraku, supaya kita mendapat mahkota atau supaya ada medali. Ya, Rasul Paulus juga dia berkata bahwa dia adalah seorang petinju. Itu 2 Korintus 9. Kalau ya udah baca juga bolehlah 2 Korintus 9. Iya. Ada yang dapat? Ingat saya di atas ayat 20 deh. Oh, nggak ada ya 20. Ya, oh 1 Korintus 9. Salah lagi ngomong. Waduh. Semoga diampuni Tuhan karena kesalahan tidak disengaja. 1 Korintus 9 ayat. 1 Korintus 9 ayat 26. Ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya. Jadi olahragawan itu sangat dekat dengan kerohanian. Kalau disebut tadi harus belajar peraturan, maka saudaraku, perjalanan rohani kita ini juga harus belajar. Kalau kita tadi mulai ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lari begitu rupa sesuai peraturan pertandingan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Supaya jangan keluar dari syarat-syarat pertandingan. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini saudaraku, begitu tepatnya kita ini seperti olahragawan. Di dalam Lukas pasal yang ke-16, ke-15, kita akan melihat dulu, saudara-saudaraku, orang yang membuat peraturan bagi dirinya sendiri, akhirnya dia rugi sendiri. Dalam pasal yang ke-15 kita akan membaca ya
mulai ayat yang ke-25 saja. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sebenarnya saudaraku, inilah kesempatan bagi dia. Bapaknya mendatangi dia keluar, tetapi anak sulung itu menjawab ayahnya. Kenapa saya katakan anak sulung? Memang ditulis iya, tapi supaya jelas saya sebut anak sulung. Tapi anak sulung itu menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ya, ini saudara-saudaraku, yang melanggar atau tidaknya itu bukan dia sebenarnya yang menentukan. Sama dengan orang itu, sebelum kepada akhir itu dia pikir dia sudah benar terus. Tapi nyatanya di akhir itu dia didiskualifikasi. Sudah bisa menangkap artinya? Apa dia bilang? Pada hari terakhir aku tidak kenal kamu. Ingatlah. Jadi rupanya sebelum itu dia berpikir, mahkota pasti saya punya. Ini saudaraku, ya kan? Nah ini termasuk seperti begitu. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Jadi kita ini harus dengan rendah hati terus berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong. Harus sampai ada pada kita. Terus rindu masuk dalam koreksinya Tuhan. Haleluya. Seperti ada nyanyian itu, selidiklah agandaku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah agandaku, dan ketahuilah akan segala kepikiran. Itu memakai kesempatan kita dengan rendah hati mohon penyelidikan koreksi Tuhan sebelum masa akhir, sebelum masa penghakiman, karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Haleluya saudaraku. Inilah kesempatan kita sekarang. Masih ada kesempatan memperbaiki. Kalau sudah tidak ada lagi waktu memperbaiki, ya tinggal enyahlah dari hadapanku. Di sanalah tangisan dan kertak gigi, kasihan. Tapi kalau kita sekarang masih ada kesempatan. Saya yakin masih ada kesempatan. Jadi orang ini bukan mohon diselidik, bukan berkata Bapak mana kekuranganku, bukan. Berarti ada keras hati, sudah merasa benar seluruhnya. Itu sebabnya dalam Lukas pasal 17 ayat 10, biarpun kita sudah melakukan segala semuanya, ya baca biar nggak salah. Baca, ayo. 17 ayat 10. Ya. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu,
hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya, ini. Tapi kalau dia mengatakan bahwa tidak pernah aku melanggar perintah Bapa. Jadi dia sudah mengambil posisi wasit. Dia jadi pengawas, saudara-saudaraku. Padahal sebenarnya ya wasit dong. Apalagi yang tim penilai satu itu juga bukan satu. Nah, kalau gimnastik penilaiannya itu berapa? 6 yang menilai itu. Kasih nilai itu berapa orang? Lebih dari 1 orang ya? Juri. Nah, aku pintar ya. Waktu makan itu. Ya, jurinya 6 loh. Jadi juri 1, juri 2 harus itu. Iya, saudara-saudara. Itu dia jurinya. Dia yang menentukan. Jadi ini sudah mengambil posisi dari bapaknya itu. Saudaraku, di hadapan Tuhan kita harus seperti Lukas 17 ayat 10. Apapun yang kita sudah kerjakan, enggak ada apa-apa Tuhan. Itu namanya apa namanya itu? Rendah hati. Haleluya. Ini yang baik, saudara-saudaraku. Bukan ini karena dia merasa baik benar. Belum pernah aku melanggar. Ini saudara-saudaraku. Belum pernah aku malah dia ini lagi, cemburu lagi. Nah, ini permulaan dosanya si Kain ini, ya, cemburu lagi. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tabur itu untuk dia. Kata ayahnya padanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi kita harus memiliki kasih dari Bapa itu, saudara-saudaraku. Jadi kita sudah melihat di sini syarat-syarat ataupun cara untuk memperoleh mahkota kehidupan. Kita harus belajar hati dari Bapa itu dan biar itu ada pada kita, saudara-saudaraku. Jadi kita sudah melihat, kiranya Tuhan tolong kita memakai kesempatan ini untuk semakin kita boleh benar-benar tidak didiskualifikasi, tetapi nanti saudara-saudaraku seperti ya mamanya Salomo dikasih mahkota kepada anaknya. Ini artinya lewat pelajaran penggembalaan. Karena dalam penggembalaan itu, gembala itu disebut seperti ibu. Ini saudara-saudaraku, ibu, ya, mungkin kasih ibu lebih tinggi kali ya, lebih sabar kepada anaknya ya. Ya, kasih anak katanya sepanjang apa? Sepanjang rambut ya? Sepanjang? Gala. Oh, tapi kasih ibu. Iya, sepanjang jalan hidup lah sampai ke surga. Haleluya. Baca dulu satu terakhir ini biar kita berdoa. 1 Tesalonika 2 ayat 7.
Boleh? Dapat? 1 Tesalonika 2 ayat 7. Iya. Hendaklah kamu berakar di dalam bukan. Apa ya? Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ya, jadi diasuh, dirawat supaya nanti dikasih mahkota itu, saudara-saudaraku. Seperti ibunya Salomo memberikan mahkota kepada anaknya itu. Jadi saudara-saudaraku, firman pengajaran itu adalah bagaikan memberi mahkota di kepala kita untuk kita bisa menerima mahkota pertandingan yang benar. Jadi kalau mahkota dari pertandingan itu biasanya yang memberikan itu bisa gubernurnya, bisa yang lain. Tapi kalau dalam kerohanian, penggembalaan itu, saudaraku, itu akan meletakkan mahkota di kepala setiap orang-orang yang mau menerima firman itu. Itu sebabnya biar kita semua menerima mahkota kehidupan dari kebenaran firman Tuhan. Tapi semua kita harus siap sesuai dengan peraturan pertandingan. Itulah kebenaran firman pengajaran